Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizur Azadri. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknologi Informasi, program studi D4 alih kredit rekayasa perangkat lunak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan perubahan. Pada video ini akan ada beberapa hal yang akan coba saya jelaskan. Yang pertama yaitu apa itu kepemimpinan. Yang kedua, apa saja yang dimiliki oleh seorang pemimpin perubahan. Yang ketiga yaitu karakteristik organisasi yang berkinerja tinggi. Yang keempat yaitu contoh kepemimpinan perubahan, dan yang terakhir yaitu adalah peran seorang pemimpin dalam melakukan perubahan. Baiklah, masuk pada materi yang pertama yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi orang lain dalam rangka untuk mencapai tujuan berorganisasi. Saat sekarang ini banyak terjadi perubahan-perubahan di sekitar kita, terutama di bidang teknologi. Dalam memimpin perusahaan atau organisasi, seorang pemimpin hendaknya mampu melihat peluang-peluang yang terjadi pada saat sekarang, yang mana dengan adanya peluang tersebut dapat memberikan peluang bagi perusahaan atau organisasi untuk semakin lebih berkembang lagi. Maka dalam hal ini seorang pemimpin dalam suatu perubahan hendaknya mampu menetapkan tujuan yang diadakannya perubahan. Mengapa perubahan dilakukan? Tujuannya untuk apa? Gitu. Yang kedua, seorang pemimpin perusahaan mampu mengambil dan menetapkan keputusan tentang perubahan apa yang seharusnya dilakukan. Jika terjadi suatu permasalahan seperti ketidaksesuaian laporan keuangan, maka dalam hal ini seorang pemimpin harus mampu solusi atau perubahan yang harus dilakukan agar permasalahan tersebut dapat dihadapi, seperti menggunakan teknologi yang terbaru atau menggunakan sistem yang terbaru agar proses pencatatan atau laporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Kepemimpinan akan menjadi suatu faktor penentu keberhasilan dalam suatu organisasi. Seorang pemimpin perubahan hendaknya memiliki adaptive leadership. Seorang pemimpin harus memiliki sikap yang perlu dimiliki oleh seorang atasan, yang mana seorang pemimpin harus peka terhadap perkembangan zaman yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini begitu pesat. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu yang apa sih yang dimiliki pemimpin perubahan yang perlu wajib dimiliki oleh seorang pemimpin perubahan. Yang pertama yaitu ada diagnosa, yang kedua yaitu adalah menentukan tujuan,
Yang ketiga adalah langkah apa yang akan dilakukan. Seorang pemimpin perubahan harus mampu mendiagnosa permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Dari permasalahan yang terjadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seorang pemimpin juga mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Yang kedua yaitu menentukan tujuan, yang mana di sini seorang pemimpin mampu menentukan tujuan dari perusahaan dari terhadap perubahan yang akan diambil. Yang ketiga yaitu langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh perusahaan atau organisasi agar organisasi dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya itu masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu karakteristik organisasi yang berkinerja tinggi. Itu ada 3. Yang pertama itulah efisiensi, yang kedua itulah efektivitas, yang ketiga adalah memiliki akuntabilitas. Selanjutnya itu kita masuk pada contoh dari pemimpin perubahan. Yang pertama itu ada Nokia. Ini adalah sebuah smartphone atau ponsel pada zaman dahulu, yang mana pada saat sekarang ini sudah dapat dikatakan ditinggalkan oleh penggunanya, yang mana ini adalah satu merek ponsel yang banyak digunakan pada zaman dahulu. Namun pada saat sekarang ini sudah jarang digunakan. Yang kedua itu ada nama yang dari dalam negeri sendiri, itu tepatnya di Jakarta, yaitu Transjakarta, salah satu perusahaan di bidang transportasi tentunya, yang mana perusahaan ini seorang pemimpinnya menyadari akan perubahan-perubahan yang banyak terjadi saat sekarang. Tentunya di bidang transportasi, sebagaimana yang sudah kita ketahui sekarang, kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak tentunya menyebabkan polusi udara, yang mana itu menyebabkan udara di sekitar atau di lingkungan itu tidak sehat. Dalam hal ini, seorang pemimpin perusahaan tepatnya itu perusahaan transportasi tentu memikirkan bagaimana transportasi yang digunakan itu bisa ramah lingkungan. Nah, bagaimana kita ketahui sekarang itu perusahaan ini Transjakarta itu sudah berusaha untuk beralih ke moda transportasi yang ramah lingkungan, yaitu menggunakan listrik. Ini salah satu contoh pemimpin perubahan yang mana mampu memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Selanjutnya itu ada Alibaba Group, salah satu e-commerce terbesar di dunia. Awalnya Alibaba itu bergerak di bidang marketplace, sama seperti Shopee dan Tokopedia dan Bukalapak tentunya. Namun melihat dari perkembangan pada saat sekarang ini, penggunaan teknologi yang begitu pesat,
setiap menit detik itu masyarakat di dunia menggunakan yang namanya internet. Orang-orang berkomunikasi satu sama lain, tentunya ada sebuah server di dalamnya, yang mana itu akan memberikan layanan kepada penggunanya. Nah, dalam hal ini Alibaba itu mengambil kesempatan atau peluang tersebut agar perusahaannya dapat berkembang. Alibaba juga melebarkan sayapnya itu di bidang cloud. Ini adalah salah satu contoh pemimpin perubahan yang mampu menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi, yang awalnya perusahaannya hanya melayani marketplace, yaitu penjualan produk, namun melebarkan sayapnya ke bidang cloud, yaitu seperti server dan lain sebagainya. Ini sama dengan Amazon atau Amazon Web Service tentunya. Oke, dari ketiga contoh pemimpin perubahan tadi, lanjut pada bagian peran seorang pemimpin dalam melakukan perubahan. Seorang pemimpin dalam memimpin perusahaannya memiliki peran. Yang pertama, mampu menetapkan tujuan diadakannya perubahan. Kenapa perubahan dilakukan terhadap organisasi? Itu seorang pemimpin harus mampu tujuannya untuk apa gitu. Yang kedua adalah seorang pemimpin perusahaan mampu mengambil dan menetapkan keputusan tentang perubahan apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan dan terjadinya perubahan organisasi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dapat merealisasikan perubahan yang akan diterapkan pada organisasi. Yang selanjutnya itu perubahan-perubahan atau keputusan yang sudah diambil itu tentu adanya risiko. Dalam hal ini seorang pemimpin harus siap dengan segala risiko yang terjadi. Lanjut pada bagian selanjutnya, yaitu langkah perubahan menurut Kotler. Menurut Kotler itu dalam bukunya berjudul Leading Change memaparkan bahwa ada 8 manajemen perubahan. 8 manajemen perubahan tersebut adalah create a sense of urgency, yang artinya mampu membangun urgensi atau situasi perlunya adanya perubahan. Untuk perubahan terjadi, ada baiknya jika seluruh perusahaan yang benar-benar menginginkannya. Yang kedua yaitu membangun koalisi atau kelompok kerja yang kuat atau build a guiding coalition, meyakinkan orang bahwa perubahan itu diperlukan demi tercapainya tujuan perusahaan, sehingga perusahaan menjadi lebih berkembang. Hal ini membutuhkan suatu kepemimpinan yang kuat dan dukungan dari orang-orang penting dalam organisasi, baik itu karyawan dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada create a vision for change, yaitu membangun visi dan strategi untuk suatu perubahan. Ketika kita pertama kali memikirkan perubahan, terdapat banyak ide besar dan solusi yang dapat mengembangkan perusahaan. Perlu adanya hubungan antar konsep
yang ingin diterapkan dengan visi secara keseluruhan yang mana dapat dipahami dan diingat oleh orang. Yang keempat itu ada communicating the vision, yaitu mengkomunikasikan visi perubahan ke semua pihak di dalam perusahaan atau organisasi. Yang kelima yaitu melakukan perubahan melalui pemberdayaan atau removing obstacle. Pada langkah ini, visi dan komitmen sebelumnya sudah kita bicarakan ya. Nah, caranya di sini dengan menempatkan struktur untuk dapat berubah dan terus-menerus memeriksa hambatan yang ada. Menghapus hambatan dapat memberdayakan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan visi dan bergerak untuk maju bersama-sama demi tercapainya tujuan organisasi. Yang ke-6 yaitu menciptakan kemenangan atau hasil baik itu jangka pendek. Yang ke-7 yaitu build on the change atau melakukan konsolidasi dan melanjutkan perubahan-perubahan apa yang diperlukan. Banyak project-project atau project perubahan yang gagal yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perubahan karena kemenangan yang dinyatakan terlalu dini atau cepatnya. Untuk itu perlu upayanya agar mencapai perubahan yang jangka panjang, seperti kita meluncurkan sebuah produk baru atau menggunakan sistem yang baru yang lebih besar. Contohnya yang dapat kita rasakan saat sekarang itu seperti perusahaan smartphone yang mana itu tiap tahunnya itu mengeluarkan versi yang baru dan tentunya dengan fitur-fitur yang baru dari versi yang sebelumnya. Hal ini dilakukan oleh perusahaan agar konsumennya tetap terus membeli atau bertahan di produk-produk yang dikeluarkan atau tetap menggunakan produk-produk dari perusahaan itu sendiri. Yang ke-8 yaitu assure the change in corporate culture, yaitu menanamkan pendekatan-pendekatan baru dalam budaya kerja. Untuk membuat perubahan tetap diperlukannya rasa tersebut dalam berorganisasi. Biasanya budaya-budaya atau kebiasaan dalam bekerja di perusahaan menentukan apa yang bakal dilakukan. Diperlukan upaya terus-menerus untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan itu terlihat pada aspek di dalam satu organisasi. Ini mampu memberikan perubahan menjadi solid di dalam budaya perusahaan. Itulah beberapa materi dari awal tadi, yaitu mulai dari pengertian kepemimpinan sampai ke langkah-langkah perubahan menurut Kotter. Yang terakhir ini sedikit tambahan, ini saya mengutip dari kata atau quotes dari Jack Ma, salah satu pendiri dari Alibaba, yaitu seorang pemimpin harus memiliki keberanian dan keuletan tinggi dan mampu menanggung apa yang tidak dapat dilakukan oleh karyawannya. Oke, sekian, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan video mengenai penjelasan kepemimpinan perubahan ini sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.